Nah, untuk dapat tahu bahwa kita benar udah maafin gimana? Saya penyakit jantung terus dia mau ngasih, sementara orang yang sakit terus dikasih kerja yang lebih berat, terus satu yang sakit jantung dikasih satu kerjaan, terus saya pilih yang berat. Kalau saya dapat yang berat saya bisa mati kan? Oh iya. Sahabat Yedidia ini, kita sekarang ketemu lagi di obrolan kita Blessing Others. Ini kita namanya Blessing Others ya, Bro Pastor ya. Langsung aja kita mulai gini. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol udah panjang lebar sebenarnya. Tadi udah sempat saya record, udah sempet ini segala macam untuk tadinya pengen kita ngobrol kan tersantai ringan, tapi isinya ada penuh daging gitu. Nah sekarang kita mulai di segmen ini, di episode yang ini, di hari yang ini dengan tema yang ini ya, Bro Pastor ya. Sebelum kita mulai seperti biasa, tadi kita ngobrol udah panjang beneran. Ya sekarang kita mulai dari doa untuk kita masuk ke nayangan yang obrolan bisang Blessing Others ini ya, bisa doa. Yuk kita doa ya. Bapak terima kasih buat siang hari ini kalau kami boleh berkumpul bersama seberapapun kami yang ada. Sebentar kalau kami akan berbincang-bincang, biar semuanya apa yang kami berbincangkan semuanya datang daripada Tuhan. Semua baik yang ada di tempat ini maupun semua yang mendengar, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau disambut tengah-tengah kami, Engkau beracara dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, thank you. Sekarang nih kita kedatangan sahabat, bapak, orang tua rohani kita di sebelah saya, mentor juga, banyak pokoknya. Kemarin kalau yang Bu Indah nih kemarin udah nih ya, udah kenal, Bro Pastor, saya sekarang bapak. Tinggal saya panggilnya Pak Roni atau Kak Roni atau Bro Roni. Nah tinggal dari Pak Roni bisa dikenalkan. Halo, nama saya Roni Hooper. Ya hari-harinya saya sebagai pendeta di Manado. Oh, jauh. Manado apa Manado? Manado. Oh. Manado. Oke. Ya aktivitas kita juga punya ministry ya. Mengajar firman Tuhan aja. Itu yang disampaikan oleh Tuhan untuk dipakaikan buat ya, mungkin kata orang jubah saya mengajar. Jadi ya ini bisa mengajar karena memang sekarang pengajar belum tentu pendidik. Nah, kalau kan pengajar belum tentu pendidik. Gimana tuh? Ada orang bisa mengajar tapi nggak bisa mendidik. Oke. Tetapi kalau dia pendidik, udah pasti dia bisa ngajar. Orang-orang kalau di sekolah kan, ngajar aja, tapi muridnya mau gimana pun nggak mau dididik. Nah, itu yang terjadi. Banyak orang bisa ngajar firman, banyak orang bisa sampaikan firman, tapi nggak bisa mendidik, terutama ke diri sendiri. Terutama ke diri sendiri. Jadi didik dulu diri sendiri, baru kita bisa mengajar diri orang lain. Nah, itu yang namanya pengajar. Berarti sebenarnya banyak hamba Tuhan juga yang dirinya pengajar doang dong Pak. Ya pengajar doang, tapi nggak bisa mendidik. Itu bedanya gede banget dong tuh. Iya, apalagi dalam rumah. Bisa ngajar orang lain di rumah nggak bisa didik anak, nggak bisa didik istri dan lain-lain. Itu satu paket yang Tuhan mau supaya kita supaya kan berdampak. Oke. Kalau kita bisa berbicara misalnya hal-hal yang kita sudah bisa praktekin, kita sudah ada kuasa untuk juga orang lain terpengaruh karena ada kuasa di situ. Kita udah coba dan kita udah lakukan, melakukan firman, orang lain pasti akan dengar. Kalau kita tukang ngutang, terus kita bilang jangan ngutang, nggak mungkin ada kuasa orang yang nggak bisa ngutang, gitu kan. Contoh ya. Iya. Jadi itulah. Ya perkenalan saya. Jadi pengajar dan pendidik. Pengajar, pendidik, pendeta, banyak pennya. Nah, tadi kita bahas soal udah banyak hal nih. Salah satunya yang kita bahas itu kerajaan Allah dan kebenarannya ya, Pak Roni ya. Kerajaan Allah dan kebenarannya itu berkaitan sama keseharian kita, hubungannya dengan keseharian kita. Ternyata banyak orang yang masih belum terlalu ngeh gitu bahwa kerajaan Allah itu adalah sebuah status
sukacita, damai sejahtera. damai sejahtera. Berarti hubungannya kita dengan aktivitas kita sehari-hari, kita tetap bisa mencari kerajaan Allah di setiap kejadian, setiap peristiwa, setiap pekerjaan atau apa yang kita lakukan gitu ya Pak. Ya. Okay. Kita bisa hadirkan kerajaan Allah di pekerjaan kita hari-hari. Karena apa? Namanya kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu, yang pasti itu di sorga itu tidak ada pertikaian, tidak ada perselisihan, tidak ada yang namanya saling iri hati. Tetapi dalam pekerjaan kalau kita bisa lakukan, menghadirkan kerajaan Allah, kita bisa pembawa damai di situ. Kita bisa sukacita dengan orang-orang. Kita bisa cari di situ. Iya kan? Maka di situ ketika kita ada damai, ada sukacita dengan lingkungan kita, yang ditambahkan itu, ya kerajaan Allah dan kebenarannya kita sampaikan. Jangan begini, jangan suka iri hati, jangan menghalalkan segala cara. Tentunya dengan orang-orang yang mau mempercayai ya apa yang kita ngomong. Ketika kita udah begitu, mereka rasa senang, bos kita senang. Ya yang pasti akan ditambahkan, orang kalau senang dia mau ngasih apa yang dia mau kok. Iya dong. Dia ada sukacita. Wah, terima kasih, ini udah berharga buat saya gitu. Kita menjadi pembawa sukacita, pembawa damai. Kita cari di situ kan. Nah, ketika dia senang, mungkin dia tadinya dia pikir, wah ini orang ini kasihan juga cuma begini. Dia berpikir untuk kita. Mungkin bisa dipromosi ini orang. Mungkin bisa dinaikin gaji kali. Ya kan seperti itu. Nah, kalau dia lagi dapat damai dan sukacita, kan kuasa berlaku di situ. Kita mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Tetapi kalau kita menjadi perusuh, jadi pemecah di situ. Orang kalau udah kesal, sakit hati, biar 1000 perak kita minta dari dia, nggak mau ngasih dia. Iya dong. Karena kesalnya orang ini tuh troublemaker. Seperak pun jangan dikasih dah, kayak gitu kan. Makanan pun nggak usah dikasih. Kenapa? Perusuh. Kita tidak bisa hadirkan mencari kerajaan Allah. Itu simpel aja. Belum kalau kita udah lebih dalam lagi. Nah, dari situ dulu kita latih. Makanya status kita itu. Jadi kerajaan Allah itu status, bukan situasi. Sekali lagi status maksudnya gimana Pak? Status sukacita. Status damai sejahtera. Itu aja dulu. Di mana-mana kalau ada sukacita, ada damai sejahtera, apa sih yang akan kita terima? Tangisan, umpatan, ya nggak ada kan? Ya di dunia aja orang bisa puji, senang tuh bergaul dengan dia, kok ada dia tuh enak tuh. Kenapa? Membawa dampak yang memang ada sukacita. Lagi bete-bete kata orang kan, lagi stres, kalau ada dia tuh kayaknya enak, adem gitu kan, bisa ngobrol gitu kan. Yang tadinya nggak ada solusi kok bisa dapat solusi gitu kan. Itu kan begitu kan. Tuhan di mana-mana, kalau Tuhan ada kan terselesaikan masalah. Dimanapun dia hadir. Itulah kerajaan Allah. Bro Pastor, gimana? Ada tambahan untuk sukacita nih kerajaan Allah? Ya itu emang betul apa yang dikatain Pak Roni tadi ya. Makanya pentingnya kita tuh menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Baik itu seperti Pak Roni bilang tadi, di lingkungan kita bekerja, ya kan, di sekuler ataupun di keluarga, bahkan di gereja sekalipun, kemanapun Tuhan taruh kita, itu yang inti utamanya tadi itu, kita harus menjadi pendamai. Kalau kita bisa mendamaikan sesama terlebih dahulu, kita bisa mendamaikan mereka dengan Tuhan, pasti sukacita itu pasti ada. Kalau ada sukacita seperti yang Pak Roni bilang tadi, kalau di mana udah ada sukacita, apa sih yang nggak jadi? Semua jadi. Apalagi sekarang kondisi gini, sebenarnya kayaknya banyak orang butuh pendamai deh. Pada stres kan? Karena panas gitu ya kalau kita ini yang hari-hari yang dunia perlu, damai. Betul. Terkadang manusia salah mengerti ya. Manusia pikir uang itu penting. Kita boleh lihat di luar sana banyak orang yang duitnya banyak. Tapi mereka nggak ada damai. Mereka mencoba mencari damai itu dengan caranya mereka. Mungkin dengan shopping, ya kan. Bahkan yang lebih ekstrim lagi mungkin cari pasangan yang lain kali ada damai juga.
udah nggak ada damai, nggak ada duit kayak gitu. Akhirnya kita pas tahu kan pasti lebih parah. Iya. Itulah pentingnya kehadiran kita sebagai apa ya, sebagai orang percaya yang Tuhan taruh di dunia ini. Kehadiran kita tuh di lingkungan di mana Tuhan taruh sebagai pendapatan. Iya. Iya sih kan kalau ngeliat sekarang di luaran tuh kan orang kayaknya berlomba-lomba buat apa sih namanya jadi nomor 1, berlomba-lomba dapat duit yang banyak, berlomba-lomba untuk jadi kebenaran gitu kan, macam-macam lomba kehidupan lah ya gitu mungkin ya, tapi kayaknya hawanya jadi panas gitu kan, jadi kita sama orang tuh empati juga jadi kurang gitu ya, kita ini jadi kurang gitu ya. Kita perlu hadir berarti sebagai pembawa damai gitu ya. Nah kalau gimana Nda? Ini sebagai orang yang lebih muda dari gue keseharian kalau bergaul gimana, atau orang-orang teman-teman gimana ya kalau misalnya mau dilihat dari apa yang di sekitarnya saya sekarang, circle yang ada sekarang, jadi sebenarnya tanggung jawab kita masing-masing sih untuk menjaga circle kita tetap sehat gitu kan istilahnya. Kalau bahasa anak zaman sekarang kan gitu, mental health-nya harus bagus. Kalau mau mental health-nya bagus, jaga circle kita. Kan gitu. Circle itu kan bicara tentang orang di sekitar kita. Siapa-siapa mereka atau apa yang paling berpengaruh dalam hidup kita. Gitu kan. Karena circle itu adalah pengaruh paling besar, dampak paling besar ke diri kita. Sehingga kalau saya mau bilang secara kesimpulannya, apa yang saya dengar itu yang saya keluarkan. Nah, bicara tentang yang tadi, kita anak-anak Tuhan harus kemana-mana tuh status kita jelas gitu, kita harus jadi pembawa damai kan gitu maksudnya. Kita harus kemana kita pergi itu ada sukacita, kita kemana kita pergi itu ada damai sejahtera. Maka kalau firman Tuhan bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik tuh gimana gitu kan. Nah, bukan masalah pergaulan orangnya, tapi dengan siapa kita lebih banyak bergaul. Nah, itu pentingnya. Waktu kita carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, waktu kita cari Tuhan semakin banyak, ya kan? Maka damai sejahtera itu semakin masuk, sukacita itu semakin masuk, gitu kan? Nah, tadi saya di jalan nih, baru aja kejadian. Kita OTW. Saya dengar satu lagu, ini lagu diputar hampir setiap hari di mobil. Saya nggak pernah buka liriknya. Saya juga main musik, jadi saya juga nggak pernah mainin drumnya, nggak pernah dengerin musiknya gimana, tapi bisa hafal karena setiap hari mendengar hal yang sama dan bisa keluar persis sama sampai cengkok-cengkoknya nyanyinya sama persis sama penyanyinya, tanpa harus cari tahu gitu, tanpa harus tanpa harus saya berusaha mencari tahu, ngeluarin effort untuk tahu itu gitu. Jadi ya, ternyata pelajari itu waktu kita tahu, kita bisa waktu kita memilih apa yang kita dengar, maka kita bisa memilih dengan baik apa yang kita keluarkan dari diri kita. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang menghasilkan damai di mana kita berada, menghasilkan sukacita di mana kita berada, maka kita harus punya sumber damai dan sumber sukacita itu dalam hidup kita. Dengan memeliharanya, ya siapa lagi sumbernya kalau bukan Yesus? Siapa lagi sumbernya kalau bukan Roh Kudus? Itulah pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Maka kalau dibalik, pergaulan yang baik akan merusak kebiasaan yang buruk. Ya. Itu tuh baliknya bagus tuh lihat. Pergaulan yang baik pergaulan yang buruk merusak pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk. Nah, jadi bergaulah dengan Tuhan, bergaulah dengan, tapi bukan berarti manusia nggak ada yang baik, jadi kita nggak gitu juga. Tapi waktu kita bergaul dengan Tuhan, kita tahu kok kemana kita harus bergaul jadinya. Ya, tadi kita akan membawa dampak itu. Ada damai sejahtera dalam hidup kita, maka kita akan keluarkan damai sejahtera itu secara alami tanpa harus dikulik. Iya. Tadi udah ngobrol juga kan soal tadi kerajaan Allah. Kita juga mau tadi sempat Pak Roni juga ini ya, bicara soal tadi pengalaman pengalaman orang untuk mengalami Tuhan tuh berbeda-beda. Gitu ya. Termasuk mungkin mendapatkan kerajaan Allah tadi sih. Caranya atau ininya berbeda-beda. Tapi yang udah pasti
impactnya udah pasti damai sejahtera, sukacita dan sebagainya. Tapi caranya pengalamannya beda-beda gitu ya Pak. Nah itu biasanya gimana Pak? Kenapa bisa beda-beda? Kenapa bisa nggak sama? Jadi nggak ada pakem yang oh lu kalau ketemu Tuhan rambutnya miring ke kiri atau miring ke kanan tuh itu udah pasti Tuhan gitu. Nah nggak gitu Pak ya? Nggak gitu ya? Ya. Ya memang beda-beda dari sekian banyak tuh Tuhan tuh bisa berbeda-beda dari apapun yang dia mau kerjakan terhadap kita kan. Jadi kita tidak bisa mengukur satu dengan yang lain atau membandingkan satu dengan yang lain. Tetapi kita juga harus puas apa yang dikasih ke kita. Ya. Iya kan? Karena Tuhan itu udah pasti dia adil. Ketika dia memberi untuk mau bertemu dengan dia. Seperti itu. Jadi nggak usah kita ukur, wah ini kok dia begini. Ya kan namanya juga Tuhan, talenta juga dia kasih juga beda-beda. Iya kan? Tapi intinya kan selamat kita. Itu dulu dong. Iya. Terus bagaimana saya penyakit jantung terus dia mau ngasih, sementara orang yang nggak sakit terus dikasih kerja yang lebih berat, terus satu yang sakit jantung dikasih satu kerjaan, terus saya iri yang berat. Kalau saya dapat yang berat saya bisa mati kan gitu. Iya. Jadi Tuhan tahu kapasitas kita. Dia yang ciptain kita kok. Dia tahu kemampuan kita seperti apa, dia kasih tugas. Puji Tuhan kalau dipercayakan pekerjaan. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa juga kan sebetulnya. Cara kita bertemu Tuhan kan enggak seperti orang-orang juga kita lihat seperti Musa bisa ketemu, itu lain, itu panggilan. Panggilannya memang dia sudah seperti yang saya dengar tuh kehendak dia. Tetapi tetap setiap orang tuh ada satu panggilan. Jadi kalau mau bertemu Tuhan hari-hari kita bertemu kok. Kita bertemu sama dia. Setiap hari bertemu dengan Tuhan. Setiap hari kita bertemu. Setan pun tiap hari kita ketemu kok. Kalau yang itu kayak berasa. Iya. Kalau yang Tuhan kadang nggak berasa ya. Tapi kadang orang tuh selalu tuh pengen tuh ngerasain Tuhan gitu loh. Itu dia. Sekarang seperti saya dengar di sini juga. Gimana sih cara dengar suara Tuhan? Wah kan tinggal balik aja. Sering dengar suara setan nggak? Kalau ditanya, sering, tapi nggak bisa jawab kan pasti. Padahal setiap hari pun dia sering dengar suara setan. Misalnya, lihat barang orang, kayaknya bagus tuh. Kapan ya gue dapat? Terus pas jatuh tuh, dia diam aja lah. Terus dibisikin, udah umpetin aja ngambil. Apa suara siapa itu kan? Kita dengar kita umpetin orang punya barang juga suara setan kok. Kok yang itu kita pekah. Ya, dong? Lucu ya? Lucu kadang-kadang ya. Tapi suara Tuhan tuh kadang-kadang dengan kita ragu begini, itu nggak enak kalau orang punya. Itu suara Tuhan itu kan. Tapi kalau kita bertindak suara setan yang kita tindakin. Kenapa tuh ya biasanya banyak yang begitu, kenapa ya Pak? Kenapa lebih gampang dengar suara atau masuk hal yang begitu gitu ya daripada? Karena suka membiasakan. Iya. Kebiasaan. Roh penurut. Di daging lemah. Merusak kebiasaan. Nah kejahatan kan bisa terjadi kalau ada kesempatan. Itu kata Bang Napi. Waspadalah. Firman Yesus bilang, berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dengan kita lihat aja pencobaan kok. Dengan kita lihat aja pencobaan. Udah pencobaan. Tergantung kita mau eksekusi kan atau tidak. Iya. Saya mau eksekusi apa enggak? Tapi kalau saya ada kerajaan Allah, saya enggak terpengaruh. Itu dia punya. Nah, ketika kita sudah begitu, kita sudah berjumpa juga kan dengan dia, dengan kebenarannya. Kerajaan Allah sudah kita bisa lihat karena ada kuasa untuk tidak melakukan. Saya punya kuasa loh untuk tidak mengambil. Dan saya punya kuasa juga untuk mengambil kan begitu. Nah, kuasa tidak mengambil yang jahat, kita dikasih kuasa untuk tidak mengambil yang jahat. Ya. Tetapi kalau yang jahat ada pada kita, saya dikasih kuasa untuk jahat mengambil. Mencuri maksud saya. Nah, ketika saya ada kuasa untuk tidak mengambil, kita sudah ada kebenaran kan di situ. Benar begini. Nah itu Pak, bicara kuasa, banyak orang kan pengennya dapat kuasa gitu ya. Oh katanya juga banyak yang pengajaran kan kita dekat Yesus, kita punya kuasa dengan darah Yesus dan sebagainya untuk berkuasa untuk yang kita
mau gitu atau yang kita butuhkan kan gitu Pak. Tapi pada pengaplikasiannya banyak orang kecewa juga tuh. Makanya kan banyak yang bilang ya apaan gue jadi orang Kristen nggak ada puasanya juga, lu bilang puasa gitu kan. Kan banyak tuh Pak pengajaran menengking dengan kuasa nama Yesus, menengking dengan kuasa darah Yesus gitu kan. Tapi banyak juga yang mereka ibadah, terus mereka mencoba mempraktekkan itu, tapi nggak berhasil. Kadang-kadang jadi akhirnya kecewa loh, banyak yang kecewa loh kayak gitu loh. Kenapa tuh Pak? Karena mungkin tadi kalau saya berujar, mungkin tadi seperti yang kita bahas pertama, sebenarnya kan intinya itu ya, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang semuanya itu akan ditambahkan. Nah kebanyakan orang itu seperti yang tadi Pak Roni bahas, yang dicari justru yang endingnya, yang ditambahkannya itu. Nah orang tuh bukan mencari kerajaan Allah, bukan mencari Allah itu sendiri, mencari berkat Allah, mencari Tuhan ya, maksud saya, tapi orang cari berkatnya, orang cari kuasanya. Oh kepengen nih, jadi kalau kita nonton ini, wah dia bisa nyembuhin orang pakai lempar jasnya aja atau begini. Orang cari itu, ya sama seperti kita bahas tadi. Jadi sebenarnya yang berkatnya itu yang ditambahkan itu nggak perlu dicari. Kita fokus ke sumber berkatnya itu yang pertama, kerajaan Allah itu. Nah kerajaan Allah itu kan sudah mencakup yang tadi loh. Kerajaan Allah itu dari kuasa kan, kalau dibilang tadi. Jadi pasti kalau kita cari Tuhan, cari kerajaan Allah, kuasa itu pasti kita diberkati. Jadi nggak perlu cari kuasanya, cari sumbernya. Berarti nggak berkuasa karena nggak dapat kerajaan Allahnya gitu. Kita nggak cari kerajaannya, kita nggak cari Tuhannya. Orang fokus ke yang tadi, ke berkatnya, ke kuasanya, dia nggak akan pernah ketemu. Karena bukan tugas dia itu. Nah, bukan tugas dia gimana Pak? Kan tugas kita kan mencari kerajaan Allah. Yang ditambahkan bukan tugas saya, tugas sorga. Oh, yang menambahkan tugas Ini surga. tugas sorga. Nah kita balik, kita ambil tugas sorga, kita abaikan yang tugas kita. Iya. Yang nggak bisa ketemu. Nggak connect. Enggak. Ya, itu dia itu kadang-kadang kan banyak Pak di luaran sana ya. Pasti banyak lah. Oh gue kan kalau diajarin kan gue harusnya berkuasa atas banyak hal di kehidupan gue gitu kan. Tapi dia udah praktekin nggak juga gitu kan. Mungkin kadang-kadang itu tadi berarti ya jawabannya karena dia belum ketemu kerajaan Allahnya gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Terkadang orang cuma berjalan seperti kembali lagi pengen punya kuasa, ketika dia mempraktikkan tidak ada kuasa. Iya kan? Itu juga cek dulu dong status kelahirannya seperti apa dalam rohani. Oh, iya dong. Apakah dia sudah dilahirkan kembali Lahir kok belum. dari air dan Roh Kudus? Iya. Ya kalau dia masih produk lama, ya kuasanya tidak ada. Event dia udah orang Kristen lama. Even dia udah melayani. Event udah Bahkan melayani. dia udah jadi pendeta. Kalau dia belum ditouch dengan kelahiran kembali, Yohanes 3 ayat 5, dilahirkan dari air dan roh, ya kan? Ya. Dia nggak bisa. Karena Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, atau 8 ayat atau 8 mungkin. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Catat dulu itu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah bagaimana dia mau praktek? Dia cuma ngikut-ngikut melayani, lihat orang. Ya nanti dia mengusir setan bilang begini, siapa lu? Kayak kan anak-anak Skeva kan? Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, kamu siapa? Kenapa? Tidak diberi kuasa. Mereka pikir dengan pengalaman, instrumen melayani, sudah terima kuasa. Tunggu dulu. Iya kan? Nggak bisa. Sebab apa? Kita berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Iya kan? Bagaimana saya bisa mengusir setan? Saya sementara terikat dengan yang namanya setan-setan yang ya kedagingan yang ada dalam diri kita. Setan kredit. Ya kayak gitu. Gimana? Ya film Dono dong setan kredit. Kita lagi melayani, nyatanya kita masih anak setan. Kan kita nggak mau dibilang anak setan. Nggak mau. Paling nggak mau. Tapi dia lagi melayani ngikut setan kan punya keinginan. Kelakuan.
Oh. Contoh yang saya dapat ya, Hmm. Tuhan katakan seperti begini, sekalipun kamu udah melayani, tetapi dosa di dalam kamu itu masih tetap mengikuti. Oh. Iya dong. Hmm. Dosa apa ya? Hmm. Perasaan yang namanya katakanlah berzina udah berhenti, mencuri udah berhenti, Hmm. tetapi kok menipu dan pokoknya hal yang menurut kita orang udah selesai. Hmm. Tetapi ada satu yang tidak akan diketahui oleh siapapun kecuali Tuhan, yang namanya dosa, ya, menyimpan kesalahan orang lain, alias tidak mau mengampuni. Sekalipun saya pendeta kayak kaliber besar seperti apa, karunia seperti apa, saya adalah anak setan. Kalau saya belum bisa mengampuni dan tidak ada satu manusia pun yang bisa deteksi. Ya dong, kita simpan dalam hati kok. Coba 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8, coba dibacakan. Ya. 1 Yohanes. Ini yang kadang-kadang kita pikir kita udah hebat, tapi di mata Tuhan kita bukan anaknya. Hmm. Kita masih tetap pembunuh manusia, kan? Membenci saudara. Hmm. Coba dibacakan dah. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Barang siapa tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Dosa itu tetap berbuat dosa apa sih? Ya itu masih nyimpan kok. Tetap berbuat. Oh, itu berat tuh. Ya kan kita masih benci sama orang tua, sama teman, sama istri, sama suami, nggak mau mengampuni, sama anak gitu kan, sama pendeta kita. Pak, ini Ya, bukan itu- buat saya kan, Pak? Enggak, ini untuk kita ya. Iya. Artinya kan, ini kan kalau kita jangan kita merasa kita udah bersih dari hal-hal yang bisa dilihat. Tetapi untuk yang namanya menyimpan kesalahan orang, kita nggak tahu, kita Iya, tetap iya, berbuat dosa. Kadang-kadang malah ada yang lupa loh, Pak. Lupa. Itu gimana taunya, Pak? Dilupa-lupain sebenarnya. Sebetulnya dia Iya. nggak lupa, dia kerasin aja. Thank you.